potong plastik mika ke ukuran kertas yang tadi. Potongnya boleh pakai gunting atau cutter ya. Sepertinya Moms and Dad-nya asik ya, Mr. Dia. Asik nih, Kak Devi. Hey, tidak bersuara. Sudah, Kak? Dan kita mulai tempelkan 1 cm kita tempel double tip di atas sebelum ini ya. Jadi jangan dulu nempelin plastiknya. Jadi di atasnya, di atas paling atas. Saya lupa tadi ini malahan digambar. Di atas kita buka. Nah, gini. Baru dilipat. Nah, jadi nempel ya. Ini sisa plastiknya kita potong aja. Kita potong. Pokoknya jangan sampai ada yang tersisa. Jadi disamakan dengan kertasnya. Nah, setelah itu, ini udah si plastik mikanya udah menempel ke kertasnya kan? Nempel, baru kita gambar, bukan gambar ya, menebalkan line si bunga ini di atas mikanya. Di atas mikanya, jadi hanya line-nya aja. Oh, penggunaan spidolnya nggak bisa yang warna Kak ya? Terus yang ini? Harus permanen. Permanen? Iya, harus permanen. Satu warna, satu color ya? Satu color aja. Ya, mungkin Moms di rumah bisa lebih rapi ya. Ini saya enggak ini. Sebetulnya bagusnya yang apa sih namanya? Yang agak runcing. Jadi nggak akan terlalu tebal ya di sini. Tapi nggak masalah, yang ada aja di rumah. Nah, kalau udah sampai sini, udah sampai menebalkan line-nya, baru kita masukkan yang ini nih, yang gambar aslinya kita umpetin di bawah kertas yang tadi ini ya. Nah, layar. Di atas kertas layar. Terus yang mikanya kita simpan di atasnya. Nah, gini. Terus kita kunci dengan double tip. Boleh double tip, boleh lem. Ini kita kunci ya. Ini dikunci. Selesai deh. Ini ya.
Oke. Gimana coba, Moms? Yang udah coba, saya pengen lihat. Yang udah siapa? Mom Indana ya. Coba mau lihat dong. Coba digeser, Mom. Kok balik ya? Jadi ya, Mam ya. Oh, yang berwarna di belakang, Mam. Yang berwarna di belakang. Oh, ini plastiknya itu ditempel dulu ke kertasnya. Nih, jadi si plastik mikanya ini harus ditempel. Nih, harus ditempel. Oh iya, tapi warnanya tuh cuma satu loh. Jadi Ya, jadi ini jadi kan tadi kita udah mewarnai ya, ini udah mewarnai. Kemudian kita tumpuk dengan kertas mika. Nah, ini pakaiin double tip di sini supaya dia nempel. Jadi kayak seperti ini ya. Nah, terus kita masukkan yang berwarna itu di layer bawah. Kalau yang hanya line itu di layer atas. Nah, jadi begini. Kalau misalnya kita tarik dari atas, dia akan berwarna. Nah, gitu. Tapi kalau misalnya kita masukin lagi, warnanya sedikit doang loh. Ayo Miss Upit, udah belum? Coba aku lihat dong. Udah, Kak. Tapi warnanya ternyata cuma di bunganya, jadi aneh ya. Lihat ini ada warnanya. Terus kita tarik deh. Tuh, ada warnanya. Dikit tapi. Iya. Good job. Itu bagus. Yeay. Bisa sulap ya. Masya Allah. Ini seru banget tuh, saya tuh main ini tuh sampai bisa sulap bunda gitu. Kalau dibuka malah dia ngikut. Kayaknya harus berlatih lagi nih Kak Devi. Oh, ya. Moms Eni coba lihat. Banget, Mas Yan. Coba Moms Eni. Berhasil. Jadi Mam, wah keren banget. Berhasil. Barokallah Moms. Keren. Siapa lagi? Mana lagi Mam yang sudah berhasil membuat sulap gambar tadi? Kalau aku sih sama tarik gambarnya ternyata sama aja. Nggak berubah. Berhasil Moms Sunan. Coba sekali lagi. Keren. Wah, keren. Seru ya? Semoga seru. Gitu deh. Semoga ini bisa menginspirasi dan bisa main sama anak-anak ya. Soalnya saya juga ini beberapa kali nih main, terus kalau misalnya lagi playdate juga mereka meminta beberapa kali gitu kan. Gitu deh. Iya gitu, Miss Rudy udah beres semua mungkin ya. Oke, cukup Kak Devi ya. Ada lagi? Cukup ya. Cukup. Oke, terima kasih Kak Devi. Boleh tepuk tangan dulu Mams Andet untuk mini workshop kita hari ini sudah membuat satu prakarya kreativitas sulap gambar. Tadi kalau aku lihat beberapa sudah berhasil. Kalau gambarku ternyata saat ditarik cuma jadi satu warna aja. Kayaknya ada kesalahan teknis mungkin ya. Ini gagal berarti ya? Gagal. Tapi berarti kreativitas ini bukan cuma kita cari inspirasi, tapi juga harus punya kemauan untuk berlatih ya Kak ya. Karena tadi seperti Kak Devi bilang bahwa sebelum kita perform, sebelum kita tampil ke anak-anak, kita try and error dulu. Iya betul. Iya. Dan Moms and Dad sekarang adalah saatnya untuk Anda untuk bisa sharing ataupun juga bertanya di sesi pertama Q&A kita. Jangan lupa untuk yang ingin bertanya, langsung aktifkan, ditekan fitur raise your hand. Silahkan. Sudah ada muncul di sana? Oh iya. Silahkan, Mama Indana.
Moms Indah ya? Indana. Silakan, Mam. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Mam. Ya, mohon izin bertanya, Bunda. Ya, silakan. Di usia anak di usia 2 sampai 5 tahun, permainan apa sebenarnya yang cocok dan perlu dioptimalkan sesuai usianya? Terima kasih. 2 sampai Anak 5. usia 2 sampai 5 tahun. Oke, cukup satu pertanyaan, Mama. Ada lagi? Sudah. Moms Indana ya, Kembali. saya coba jawab. Ini berarti fase anak-anak yang awal ya, 2 sampai 5 tahun ya. 5 tahun. Masih golden age ya, Kak ya? Ya, sebenarnya kalau periode 1000 hari itu fase-fase pertama. Jadi dia apa yang namanya dipilihkan mainan yang ini ya, pokoknya masih kita yang memilihkan lah pokoknya ya, sesuai dengan yang 8 kecerdasan anak itu. Tapi kalau di usia 2 sampai 5 tahun biasanya itu udah distimulasi kecerdasan bahasanya ya. Jadi kayak mulai bercerita gitu ya, kemudian berdiskusi, tapi misalnya dari buku, misalnya dari buku gitu. Kemudian kita juga coba misalnya mengenalkan hitungan, kan udah mulai kecerdasan logikanya dipakai di sana. Jadi udah mulai juga dikasih mengenalkan tentang aturan-aturan gitu, dan penjelasan akibatnya apa gitu ya. Nah di sini juga kita bisa juga mulai mengajak anak untuk menstimulasi kecerdasan visual spasialnya. Jadi kayak menggunting, membuat prakarya. Nah, di usia 2 sampai 5 tahun ini kebetulan sebenarnya concernnya Familia Creativa itu di sana ya, di 2 sampai 5. Jadi banyak sekali kalau misalnya Moms Indana nih perhatikan di webnya Familia Creativa banyak, atau di Instagramnya itu banyak sekali crafting. Juga sering ikutan kok, Bunda. Oh iya, Masya Allah. Terima kasih, Mom. Gitu. Iya. Nah, di sana juga ada. Jadi, misalnya udah mulai mengenalkan gunting-gunting ya, terus bermain peran, itu juga udah mulai. Karena di usia 2 sampai 5 itu biasanya emang suka aku berperan sebagai ibu gitu ya sama teman-temannya. Iya, gitu. sering sekali mulai berimajinasi. Masak-masakan gitu ya. Terus kalau misalnya kecerdasan musikalnya, anak-anak sudah dikenalkan tentang mungkin bernyanyi gitu ya, berhitung sambil bernyanyi itu kan bisa juga gitu. Dan misalnya di situ juga anak-anak juga kan biasanya usia-usia segitu tuh emosi juga ya. Diberikan kayak misalnya permainan emosi, misalnya wajah-wajah. Kalau di yang emosi ada permainan, ada printable tentang mengenal emosi, itu ada tuh. Nah di situ juga udah mulai diajarkan, karena emang mereka tuh harus tahu mana rasanya marah, senang gitu kan, udah mulai. Terus kalau misalnya dari mulai merancang permainan-permainan yang bebas juga ya, misalnya ketika main di luar gitu di lingkungannya itu udah mulai aja, karena udah mulai dia itu ada fase dia pengen bersosialisasi dengan teman-temannya gitu. Jadi kalau misalnya ditanya permainan apa, bermain apa, ya stimulasinya ya masih di tataran dia menstimulasi motoriknya ya, motorik halus dan motorik kasarnya. Gitu. Itu aja mungkin ya. Semoga menjawab. Ya, baik, terima kasih Bunda. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih Mama Indana sudah mengajukan pertanyaan untuk 1 orang berikutnya. Silakan raise your hand. Untuk yang bertanya mohon untuk mengaktifkan fitur raise your hand, tidak di chat room ya. Silakan. Ada? Tapi ini ada pertanyaan dari chat ini, gimana? Dijawab apa? Kalau untuk di chat kita nanti dulu, karena di rule-nya melalui raise your hand dulu. Ya. Silakan, maaf Anda.
Ada? Muncul? Ada Mister, itu dari mominya Viola, Mami Putri. Silakan Mami Putri Kemala, silakan. Ya, Assalamualaikum Kak Devi. Waalaikumsalam. Iya, Mom. Ingin sedikit meminta tanggapan atau pendapat mungkin ya, bagaimana pendapat Kak Devi dengan penggunaan gawai sebagai media belajar untuk anak. Sekarang kan banyak sekali aplikasi belajar untuk anak, untuk kreativitas anak, seperti itu. Apakah itu baik untuk anak? Karena terkadang tidak semua orang tua selalu bisa membersamai anak. Seperti itu, Kak Devi. Ya, saya izin menjawab ya. Jadi kalau sebetulnya karena kita, kondisi kita karena di zaman yang serba digital ya, apalagi sekarang pandemi ini seperti membuat kita itu yang asalnya gaptek mungkin ya dengan digital itu, tapi malahan itu kita harus berdamai atau harus mengenal mengenal macam-macam aplikasi yang ada di gawai. Nah, ini gimana kondisinya dengan anak-anak? Jujur aja sebelum pandemi ini sebetulnya penggunaan gawai untuk anak-anak saya sendiri itu sangat minim gitu ya. Seperti ya mungkin mereka hanya diizinkan membuka Duolingo gitu kan. Tapi karena sekarang mereka itu belajarnya semua pakai Zoom. Mau tahsin, mau tahfiz, mau tentang alam, semuanya pakai Zoom gitu ya. Nah, selama kita selama kita bisa mengontrol dan bertanggung jawab gitu, apa saja yang diberikan untuk anak itu tidak masalah. Kalau kondisinya di zaman saat ini ya tidak ada masalah gitu ya. Misalnya ya untuk PJJ ya udah kita ikutin aturan sekolah aja, misalnya kita ikutin. Tapi kalau misalnya kalau untuk yang lain-lain misalnya kan ada aja kan anak-anak yang aduh pengen main games dong gitu karena bosan gitu ya. Nah, kalau saya pribadi sih mendingan jangan dilarang-larang, tapi justru kita tanya aja emang mau games apa. Jadi kita mendingan berdamai aja gitu. Misalnya berdamai, oh ya misalnya mau games A misalnya. Kita lihat dulu untuk usia berapa. Terus kita gunakan aturan berapa menit dia bisa untuk bermain games itu gitu. Dan saya sendiri itu jadi kita ada batas waktunya. Dan saya sendiri itu menggunakan family link. Mungkin kalau misalnya bisa di Google, itu di Google ada namanya family link. Jadi kita bisa mengatur tuh, misalnya si anak itu disetel dalam 1 hari, mereka cuma punya, untuk 3 anak nih, cuma punya waktu 3 jam. 3 jam penggunaan batas waktunya. Dia kalau misalnya udah selesai 3 jam, itu bakalan time out gitu. Jadi bakalan nggak akan kebuka tuh si HP-nya gitu, karena udah habis waktunya. Kalau misalnya ternyata ada Zoom lain, ya nggak menggunakan HP yang belajarnya itu, tapi menggunakan laptop aja. Seperti itu. Walaupun pastinya itu akan jadi drama ya. Jujur aja itu tuh kadang-kadang, ya namanya juga, saya juga manusia sama ya. Anak-anak juga normal gitu, kadang-kadang mereka bosan dan stres gitu, terus nggak bisa kemana-mana. Kadang-kadang si gadget itu menjadi sesuatu yang lebih menarik. Nah, makanya tadi kita karena kita berbicara tentang menjadi orang tua kreatif, makanya yuk kita bareng-bareng gimana caranya si gawai ini kita ini mengalahkan gawai gitu. Jadi kita harus lebih menarik dari gawai gitu. Misalnya kalau si gawai ini menarik karena ya banyak warnanya, banyak fitur-fitur lainnya, berarti kita harus banyak idenya gitu. Dan mencari ide itu bisa di mana aja gitu. Dan mungkin yang tadi ya ide 55 ide itu mungkin bisa jadi bagian dari referensi Moms and Dad di sini gitu. Semoga menjawab ya Moms Putri. Oke, thank you Mama Putri. Thank you Mama Putri sudah bertanya di sesi kita untuk hari ini. Satu orang penanya lagi untuk di sesi pertama. Silahkan. Raise your hand please. Silahkan. Ada? Ada satu. Mama Bunda Aci. Bunda Aci, silahkan Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Suaranya kurang terdengar, Moms. Oh, kurang besar. Ya, jadi anak saya yang pertama itu masuk dalam kategori ABK gitu kan. Nah, terus kira-kira permainan apa yang cocok gitu loh untuk anak-anak ABK. Jadi dia tuh konsentrasinya bagus, maksudnya konsentrasinya tuh kalau misalnya yang dia tertarik itu bisa panjang gitu. Terus tapi kalau yang nggak tertarik itu dia kayak ngelamun gini, kayak ngawang-ngawang gitu loh. Jadi kira-kira permainan apa yang bikin dia jadi fokus tapi bisa bervariasi, soalnya dia gampang gini loh, kalau misalnya dia nggak tertarik nggak mau gitu loh. Oh iya. Itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau yang tertariknya misalnya apa ya, Moms? Dia suka yang kayak bangun-bangun listrik kayak gitu, bikin listrik dari mulai gambarnya, bikin konstruksinya kayak gitu. Terus pokoknya mencari informasi tentang listrik sama kereta api karena dia golongan Asperger, jadi dia tuh spesifik gitu loh, menyukainya spesifik kayak misalnya kayak pokoknya hal ihwal tentang kereta api gitu. Terus dari mulai rambunya, terus bentuk konstruksi dari perkereta apian, dari palang pintunya, pokoknya semuanya. Nah, maksudnya pengennya dialihkan dengan yang lain gitu loh. Jadi biar dia lebih banyak mengenal permainan lain. Jadi yang nggak ya itu aja gitu. Oke. Usia berapa sekarang? Usia 9 tahun. 9 tahun ya? Ya. Oke, ya. Mungkin saya coba jawab ya, Moms. Nah, saya memang maksudnya untuk untuk anak berkebutuhan khusus memang maksudnya belum bisa mungkin ini lebih lanjutnya yang pakar itu mungkin psikolog ya, Moms ya. Cuma mungkin saya akan coba jawab yang saya pahami dan saya lihat gitu ya. Ada teman anak saya itu dia, jadi kalau di komunitas kita ada pramuka gitu kan. Pramuka itu dia campur-campur, misalnya ada yang punya kebutuhan khusus, ada yang normal juga gitu. Tapi kita itu saling menghormati. Terus kita saling berbagi aja gitu. Misalnya apa aktivitas yang memang cocok gitu buat mereka gitu. Nah, biasanya karena kita di pramuka, jadi waktu itu kita benar-benar mengenalkan supaya dia tetap on dan tetap bisa happy terus ketika bermain bersama gitu ya. Karena memang betul juga yang teman anak saya itu tuh kalau misalnya udah fokus dalam satu permainan, dia tuh kayak nggak mau diganggu gitu, Tapi waktu itu si kakaknya itu dia punya trik. Jadi dia kayak tebak-tebakan, awalnya tebak-tebakan, dan itu tuh tebak-tebakan yang memang ada sangkut pautnya sama yang dia suka. Jadi waktu itu dia sukanya Lego gitu kan, dia mungkin agak sama mungkin ya, maksudnya tapi beda ya. Dia sukanya Lego gitu, terus dia kayak kita main tebak-tebakan yuk, kita cari Lego di mana gitu ya. Waktu itu kan kalau pramuka itu kita memang konsepnya itu nature gitu ya, di alam gitu, kita di alam. Jadi memang si anak itu dicoba untuk bergerak gitu. Jadi dia mencari di sekeliling, jadi kita sama-sama, jadi nggak ada pembeda di sana. Jadi si kakaknya itu nyimpan mainan, dan mainannya itu Lego yang dia suka di setiap halaman di taman itu. Dia senang banget di sana karena dia ngerasa wah itu kan yang saya suka gitu. Nah mungkin saya nggak tahu nanti konsepnya seperti apa ya, mainan yang bisa berhubungan. Cuma mungkin bisa mengaitkan sesuatu yang dia suka, yang dia tertarik. Nah dia sukanya listrik. Ya udah kita coba yang berhubungan dengan apa yang dia suka. Kayak misalnya ini, saya pernah mengajarkan anak untuk baca. Tapi dia itu dikasih ABCD gitu, dia nggak mempan gitu ya. Terus dikasih huruf-huruf yang suku kata itu juga dia nggak mempan. Tapi satu ketika ya maksudnya ya tetap ya, kalau orang itu ada aja yang bilang
kalau yang namanya sekolah kadang-kadang ada aja yang melihat sebelah mata gitu ya, maksudnya si oknum-oknum itu. Terus saya lihat dia sedang anteng dengan kayak gunung-gunung gitu kan, dengan gunung-gunung. Jadi ada kayak makan gitu. Terus saya coba ajak dia untuk ngobrol gitu ya. Oh ini apa gitu? Kamu suka gunung gitu kan ya? Oh ya gunung itu apa ya? Apa namanya huruf-hurufnya gitu. Ternyata ketika kayak diejakan itu tuh dia sebenarnya bisa gitu. Cuma ternyata kita harus masuk dulu ke apa yang dia suka gitu. Apa yang dia tertarik. Karena kalau misalnya si pikirannya udah senang dengan apa yang dia tertarik itu, ya udah belajar apapun itu semuanya tuh jadi bisa gitu. Nah mungkin nanti bisa juga dicoba gitu, Bun. Dicoba misalnya dia terlalu fokus dengan satu mainan itu, tapi mungkin dicoba dengan permainan lain, tapi ada itunya gitu, ada tentang listriknya. Gitu. Mungkin pernah merakit pernah bikin kayak bohlam-bohlam gitu kan, kayak paralel lampu-lampu gitu belum, Bun? Belum. Rangkaian listrik. Rangkaiannya belum, cuman dia dimulai dia bikin dari kayak Lego disusun, terus dikasih kabel pakai benang sama dia. Terus kadang juga ngambil dahan pohon itu dia potong-potong ukurannya sama, terus sama dia dipakein isolasi atau double tip itu jadi kayak rangkaian listrik gitu dia. Iya itu udah bagus. Iya itu udah betul banget, udah pasti sebenarnya itu juga kadang-kadang dia sendiri kan ya yang mempunyai ide seperti itu, kadang-kadang luar biasa. Itu sebenarnya tuh saya tuh suka salut ya, karena kecerdasan mereka itu kadang-kadang di atas yang kita bayangkan gitu. Dan Bunda itu udah luar biasa bisa dengan sabar dan terus aja memfasilitasi apa yang memang anak itu tertarik. Karena sebetulnya pada dasarnya kita sebagai fasilitator untuk anak, dan emang support kita itu emang harus sangat tercurah gitu untuk si anak. Itu tuh udah cukup banget insya Allah dengan mensupport itu. Gitu. Berarti nggak harus dipaksakan untuk suka yang lain gitu ya? Enggak. Karena ya sebenarnya kalau misalnya saya boleh cerita kenapa saya homeschooling, karena saya kepengen anak saya itu ya apa yang dia suka itu aja yang dipelajari gitu. Jadi nggak masalah. Kita fokus aja. Itu aja mungkin ya. Oke, terima kasih. Tidak menjawab berdasarkan yang psikolog. Oke, terima kasih Bunda Aci atas pertanyaannya. Kita akan masuk ke sesi kedua, di mana kita masih menunggu 3 orang yang akan bertanya juga. Silahkan 3 orang penanya untuk raise your hand dulu di sesi kedua. Belum ada? Belum ya? Kalau belum, kita cek dulu yang di chat room aja, sambil menantikan yang raise your hand. Dari Bunda Dewi Mayasari, Assalamualaikum Bunda, kalau untuk permainan menjahit pada batu itu seperti apa ya, dan permainan untuk anak cowok boy 10 tahun yang menarik itu apa saja biar tidak bosan? Apa tadi? Permainan menjahit baju, menjahit pada baju. Menjahit baju. Nah, kalau misalnya Bunda-bunda pernah waktu SD belajar tentang jahitan sederhana gitu, jelujur gitu. Nah, itu bisa dikenalkan dulu ke anaknya, kayak ada kan kita misalnya kalau di kita ini kecos gitu ya, kalau di bahasa Indonesia. Jadi kita coba mungkin jelujur, mungkin paham ya kalau jelujur. Nah, jadi misalnya ada kain nih, kayak kemarin anak saya itu belajar, tapi memang kita utamakan dulu yang mulai dia masukkan benang ke jarumnya. Karena dengan memasukkan benang ke dalam jarum itu melatih konsentrasi si anak kan, melatih motorik sambil melatih koordinasi tangan dan matanya. Jadi ketika koordinasi mata dan tangan ini udah klop, itu insya Allah sih maksudnya
dia akan terstimulasi gitu ya kecerdasannya. Nah dari situ, jadi dari situ aja tuh udah dapat value-nya si anak. Kemudian kita ambil kain, ya kainnya mungkin kain-kain bekas gitulah, kain perlak, perca gitu kan, perca, terus tapi kita rapihkan bentuk persegi. Nah di situ mungkin moms bisa mulai ini ya cari referensi. Misalnya saya nggak bisa misalnya, coba cari referensi di YouTube itu kan ada berlatih menjahit jenis-jenis jahitan. Nah, biasanya awal-awal itu yang sangat sederhana aja, jelujur gitu. Nah itu si anak tuh cuma ngejelujur aja. Nah itu tuh udah sangat sederhana, itu udah mulai anak tuh happy kayak gitu. Tapi kalau misalnya pra sekolah biasanya diajarkan kayak misalnya ada permainannya kayak dibolongin dulu pakai pembolong, tapi benang besar-besar. Tapi kalau udah usia SD itu kita mulai sesuatu yang kecil-kecil yang udah tingkat kesulitannya bertambah gitu. Itu aja. Kalau misalnya apa aja sih benang-benangnya atau apa aja sih jenis jelujur yang sederhana, coba aja mungkin bisa cari di Google, itu kan udah ada panduannya. Nah itu kita dulu yang belajar, jangan nyuruh anak nonton si YouTube-nya, jangan. Nanti soalnya biasanya suka ada iklan, maksudnya suka ada iklan, asik nonton yang lain gitu kalau anak-anak. Rekomendasi. Jadi mendingan kita belajar dulu yang sederhana 1-2 aja gitu ya, cuma jujur. Karena intinya bukan anak itu jadi bisa menjahit dulu ya kalau di awal-awal, tapi mengenalkan jenis-jenis jahitan gitu. Oke, untuk yang kedua, permainan apa aja yang cocok untuk boys, anak laki-laki 10 tahun biar gak gampang bosan? Nah, kalau misalnya anak saya kan 11 tahun ya, pas 10 tahun itu dia udah agak bosan kalau saya ajak crafting, itu dia udah gak mau. Jadi crafting itu biasanya usia-usia kelas 3 ke bawah lah. Tapi kalau misalnya yang udah 10 tahun itu dia tuh udah mulai saya ajarin bermain board game. Board game itu bisa kita yang bikin atau kita kalau saya sih rekomendasiin board game kayak 5 pilar gitu. Jadi kita bisa belajar agama juga 5 pilar. Terus misalnya kayak Logiko gitu kan, bukan Logiko ya, namanya. Pokoknya ada permainan-permainan itu tuh banyaknya board game sih. Kalau saya biasanya banyak permainan board game. Terus kalau yang keluarnya, dia itu kan nature banget ya. Jadi sering saya ajak keluar, misalnya misalnya ke taman atau kayak kita menyengaja aja hiking gitu. Karena di usia-usia 10, 11 itu tuh kayak dia tuh sedang itu kan peralihan mau balik ya, prabalik gitu ya. Dan dia juga udah mulai malu akan lawan jenis gitu ya. Jadi kalau misalnya dia diajak crafting tuh udah nggak mau deh. Jadi lebih ke keluar aja. Saya sih biasanya hiking, ngajak dia camping atau magang sekalian dia itu. Magang. Jadi Sina itu di usia 9 menuju 10 itu magang di toko kue ya waktu itu. Itu sih kalau permainannya lebih ke banyak kayak tebak kata gitu kan. Terus kayak misalnya brand box mungkin kalau misalnya ada. Jadi itu kayak tebak-tebakan tapi itu pengetahuan gitu. Tapi banyakin kalau misalnya untuk keluar rumah itu hiking aja sih, saya nyaranin hiking karena di sana mereka bisa membaca dan mengenali dirinya ya dari sana itu. Itu aja, semoga menjawab ya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya yang ingin raise your hand dulu, kita cek dulu sudah ada di sana. Silakan untuk pertanyaan kedua di sesi kedua. Silakan. Belum ada? Kalau belum ada kita cek di chat room dulu Kak Devi ya. Oh iya boleh Pak. Di chat room tadi sudah ada yang pertama, mana? Mama Linda tadi ya yang pertama kali. Ini dia. Yang Mama Linda,
Mama Linda Mariana, Assalamualaikum, izin bertanya bagaimana cara memotivasi diri agar semangat mengangkat bakat dan kreativitas yang kita miliki agar bermanfaat bagi banyak orang, khususnya untuk anak mungkin ya. Silakan, Kak Devi. Biar bakat kita ini keluar, bakat dan kreativitas. Biar ini ya, biar muncul. Muncul. Ya. Sebetulnya setiap kita ini kreatif ya. Misalnya pasti kita punya konsentrasi passionnya masing-masing. Misalnya dia senang masak, ya udah kita coba optimalkan. Oh ya, aku tuh suka masak, aku juga pinter di sana. Ya udah kita coba ajak anak itu juga, kenapa enggak ya? Kenapa enggak ajak anak itu untuk lebih mengenal masakan misalnya gitu kan ya? Karena di sana si ibu juga, oh ya si ibu jago ya, jago banget sih bunda, bisa masak ini, bisa masak itu juga bisa menjadikan motivasi sendiri ya, karena kita akan pede tentunya dengan apa yang kita bisa gitu. Kayak misalnya saya bisanya bikin bikin musik misalnya, bikin nyanyian misalnya, ya udah tingkatkan di sana dan kita tularkan ke anak-anak. Contoh ini ya, sebetulnya saya tuh nggak begitu suka main sama anak-anak awal-awal nikah itu ya. Tapi karena si anak ini tuh kayak, jadi anak saya yang pertama itu juga sama speech delay, terus dia itu baru bisa ngomong itu di usia 4 tahun. Baru bisa baca juga 8 tahun, tapi sebetulnya dan saya tuh nggak ke dokter ya, jadi saat itu tuh ya saya berusaha aja, maksudnya insya Allah kayaknya ini bukan masalah apa-apa gitu, udah saya coba aja melakukan hal-hal yang memang seharusnya, misalnya kayak saya membacakan terus kepada anak, terus saya ajak anak terus bermain gitu ya. Nah dari situ sebetulnya saya harus berterima kasih ke anak saya yang pertama ya. Dari situ malahan jadi ada Familia Kreativa kan. Jadi dari situ saya jadi bikin buku gitu ya, karena saya dalam 1 tahun itu ternyata saya kumpulkan ada lebih dari 70 percobaan dalam setahun. Dan itu tuh saya harus berterima kasih sama anak saya gitu. Jadi kadang-kadang ketika kita ingin membuat, oh ya sebenarnya kita berharga nggak sih gitu ya. Pertama kita harus bersyukur dulu apa yang telah kita punya gitu. Kadang-kadang kita tuh nggak sadar dan kita harus diingatkan oleh orang lain, dan saya ngerasa yang mengingatkan saya itu adalah anak saya yang pertama gitu. Jadi ternyata anak saya yang pertama itu terus-terusan nagih untuk bermain, padahal sebetulnya di sana tuh ada kayak dilema gitu, gimana ya si anak ini tuh kok nggak ngomong-ngomong gitu ya, sampai saya tuh bikin kamus supaya saya bisa berkomunikasi sama dia gitu. Nah jadi pertama kita bersyukur sama Allah gitu, ketika oh iya kita coba list, kalau saya waktu itu list 10 apa yang saya bisa dan 10 dan apa yang saya tidak bisa. Ternyata saya list, oh iya ya yang saya bisa saya coba teruskan gitu. Jadi saat itu saya senang saya jadi menikmati ketika saya bersama anak-anak, saya menikmati kalau saya crafting. Sampai saat ini juga saya tuh senang banget kalau misalnya ada pertemuan playdate, terus saya menikmati banget dengan kericuhan anak-anak, dengan suara-suara anak, saya tuh menikmati banget. Oh berarti saya tuh emang senangnya di situ, ya udah saya tingkatkan aja, dan saya malahan istilahnya mah kalau jeburin aja gitu. Ya berarti kita kan bersyukur akan apa yang kita lakukan. Kalau misalnya kita belum mengenalinya, yaitu list apa yang memang kita sebenarnya masa sih nggak ada kebaikan, masa sih nggak ada yang muncul yang kita bisa, kita list. Mana nih yang kita nggak bisa, mana yang bisa. Yang nggak bisa ya udah jangan dilihat-lihat gitu. Pokoknya ya udah tinggalkan, yang nggak bisa tinggalkan. Tapi yang bisa, ayo kita bersyukur dengan apa yang kita bisa. Nah dari situ alhamdulillah saya juga waktu itu yaudah saya bagi di Facebook waktu itu, bagi di Facebook, terus ternyata alhamdulillah qadarullah suami itu bisa gambar,
terus kita posting dan itu jadi viral gitu kan, terus malahan jadi buku. Nah dari situ oh iya ya, dari situ kita bisa semangat. Jadi dengan kita berbagi kita semangat, oh iya ya ada orang yang memang mau dengan apa yang kita lakukan, mau mengikuti gitu apa yang kita lakukan. Ya udah dari situ tuh kayak nagih aja gitu, semangat berbagi itu jadi nagih. Nah insya Allah ketika kita bersyukur terus kita menjalani itu pada akhirnya menjadi sebuah karya, insya Allah bisa dibagikan untuk orang banyak dan bermanfaat. Itu aja, semoga menjawab ya. Oke, terima kasih Kak Devi atas jawabannya. Untuk selanjutnya, kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya ini dari Mama Eli. Mengatasi anak yang mudah bosan. Mengatasi anak mudah bosan seperti apa Kak Devi? Mungkin ada tips, triknya, silakan. Oke. Nah, ini tuh sering banget ya, kayak apa ya, sebenarnya contoh kecil aja waktu saya kan perjalanan, misalnya kalau lagi bareng 3 anak di mobil, itu tuh anak-anak itu pasti bosen banget ya, perjalanan jauh misalnya 1 jam di mobil kan pasti bete ya anak-anak. Ada yang jadinya berantem gitu ya. Nah kalau saya waktu itu tuh mengatasinya itu dengan games gitu. Jadi pas lagi nyetir, ayo games yuk, misalnya kalau lagi ribut gitu ya, dan mereka tuh nurut-nurut aja sih, tepuk patung gitu, terus mereka tuh nurut lagi tepuk patung, terus kita bermain kata gitu, jadi kayak nyanyi sambung gitu, itu bisa kayak gitu, dan itu bisa membuat waktu itu jadi rasanya sedikit gitu ya dengan permainan. Jadi mungkin kalau misalnya anak bosan, itu kita harus cari tahu memang si anak itu maunya apa. Kalau saya tuh ditanya, kalau itu kan contoh yang tadi itu contoh di jalan, tapi kalau lagi di rumah, kakak bosen misalnya, atau mas bosen, oke kita tanya, oh kenapa bosen misalnya, ya yang lain bisa main keluar, aku nggak bisa gitu kan. Terus yang lain tuh pas aku main ke rumah yang lain tuh lagi pada main game, tapi kok aku nggak boleh main game gitu. Terus aku tanya, terus saya tanya gitu ya, oh jadi cuma itu ya maksudnya, karena berarti intinya kakak pengen main game gitu kan. Ujung-ujungnya ke sana karena ngeliat orang lain tuh pada main game gitu kan, karena sekarang kondisinya memang kayaknya banyak sekali yang seperti itu. Terus ya udah, kalau saya sih kemarin ngajak dia untuk beraktivitas, misalnya gimana kalau kita bikin eksperimen masak gitu, masakan resepnya gimana kakak gitu, resepnya gimana kakak, ternyata dia mau. Terus aku bilang, misalnya kakak mau pakai ala koki gitu, boleh pakai celemetnya gitu. Jadi kita coba ajak diskusi si anaknya. Misalnya kita habis kayak survei, oh dia nggak sukanya karena apa, terus udah gitu kita cari nih solusinya apa. Nah dari solusi itu kan kita jadi tahu ya maksudnya apa yang harus kita lakukan ke anak itu, karena yang dia cari itu sebenarnya permainan. Terus pernah juga yang dia cari itu adalah main bersama bunda. Jadi satu ketika tuh pernah saya rasanya itu di depan komputer aja, aduh dia tuh ternyata protes juga, masa kakak mainnya sendiri aja, bundanya sibuk katanya di depan komputer. Nah mungkin di sini ada bunda-bunda yang sama kayak saya. Nah saya tuh kalau udah digituin sama anak itu saya menyerah deh, maksudnya mendingan ya Allah itu duniawi banget deh gitu ya, udah saya tinggalkan pekerjaannya, terus saya mulai bareng sama anak. Jadi ketika anak udah bosen itu kita harus sigap, harus istilahnya mah putar setir gitu. Apa nih kita tanya, apa yang anak mau. Jadi kita coba fasilitasi anak dengan cara ajak ngobrol. Karena kalau misalnya udah ketemu nih, oh dia maunya sebenarnya ini. Jadi misalnya dia maunya A, ya bisa aja. Mungkin dia nggak usah dikasih game gitu. Karena kan biasanya kalau kita lagi rempong, biasanya ujung-ujungnya ya udah yang penting anteng gitu. Ya gitu kan. Kayak sekarang misalnya ini kan tadi anak-anak tuh ini ya, maksudnya anak-anak 3 ada di rumah semua. Terus mereka minta perhatian, sebenarnya udah pada kode-kode gitu kan. Tapi alhamdulillah ini maksudnya ada yang ngajak ke taman. Ya udah
Jadi intinya dia pengen diperhatikan atau pengen ada teman. Ya udah, jadi barusan itu ke taman tuh mereka bertiga ke taman. Gitu. Ya jadi intinya cari alternatif lain ketika anak bosan, dan jangan sampai kita menyerah, kita harus berjuang melawan gawai ya. Bukan melawan. Tapi ya kita harus menarik gitu. Kita harus menarik daripada gawai. Cari aja. Dan kalau misalnya memang pekerjaan itu bisa dialihkan atau bisa didiamkan untuk beberapa saat, mendingan kita pilih anak dulu deh. Kalau saya itu. Iya, prioritaskan anak ya, Kak Devi. Iya, betul. Oke, Kak Devi dan juga Moms and Dad, sudah 6 pertanyaan sudah kita simak bersama, dan sekarang kita sudah hampir di ujung acara kita untuk hari ini. Tapi yang mau nitipin pertanyaan juga silahkan, Anda bisa langsung di chat room kita. Nanti beberapa pertanyaan tersebut kita sampaikan langsung ke Kak Devi, nanti akan kita sharekan lagi kepada si penanyanya langsung. Dan untuk selanjutnya, ini dia. Untuk penanya, kita berikan door prize spesial dari Familia Creativa. Ada paket spesial untuk Anda yang tadi bertanya. Selamat, Anda mendapatkan hadiah yang dipersembahkan oleh Familia Creativa. Selamat untuk pemenang untuk hari ini yang dipersembahkan oleh Kak Devi dan juga Familia Creativa. Dan sebagai kenang-kenangan untuk hari ini, kita sama-sama foto bareng ya Kak ya? Iya, boleh. Iya, kita foto bareng dulu. Silakan Moms and Dad, angkat tangan kanannya bentuk huruf C. C for Citra Bangsa, C for Cheerful. Kita foto bersama. Jangan lupa smile. 1, 2, 3, go. Smile. Oke, cukup. Pose kedua, silahkan. Seperti ini. Sambil tersenyum, ucapkan buncis. 1, 2, 3, buncis. Terima kasih banyak. Terima kasih kami ucapkan untuk Kak Devi yang sudah hadir bersama kami, yang sudah memberikan informasi, wawasan, juga sudah membuka mindset dari para orang tua di CBS dan juga para peserta lainnya bagaimana kita menjadi orang tua yang kreatif. Terima kasih juga untuk Moms and Dad sudah hadir bersama kami. Semoga mulai detik ini Kak ya, kita semua menjadi orang-orang kreatif, menjadi orang tua yang kreatif, khususnya untuk putra-putri kita. Dan seperti yang pernah kita bahas waktu lalu, meskipun kegiatan belajar di rumah, kita nggak boleh mati gaya. Nggak boleh mati gaya. Karena kreativitas itu perlu dan juga penting, khususnya untuk merubah perilaku putra-putri kita. Dan apa yang kita lakukan, kreativitas itu juga nantinya mudah-mudahan bisa ditiru oleh putra-putri kita. Terima kasih sudah hadir bersama kami, dan jangan lupa untuk CBS Family juga untuk mengikuti kegiatan seru lainnya di bulan April mendatang, karena untuk memperingati Hari Buku Sedunia kita akan hadirkan Kak Ria, Enes, dan juga Susan. Wah, luar biasa. Untuk anak tahun 90-an, kita di bulan April besok kita mau kembali nostalgia, sekaligus ajak putra-putri kita untuk lebih mengenal dan juga mencintai buku seperti apa. Terima kasih sudah hadir bersama kita hari ini. Terima kasih juga mengucapkan untuk tim dari seminar parenting kita hari ini. Kalian luar biasa sekali, dan mudah-mudahan kita bisa kembali berjumpa di kegiatan kita selanjutnya. Dan Mr. Rudi akhirnya pamit, mohon maaf apabila ada kesalahan. Satu lagi informasi bagi para pemenang, untuk para pemberi pertanyaan tadi, ada Mama Indiana, Mama Putri Kemala, Bunda Aci, Bunda Dewi, Mama Linda Mariana, kemudian Mama Elizabeth bisa menghubungi ataupun chat nomor berikut, mohon dicatat 0812-891-50016. Sekali lagi, jangan lupa untuk para pemenang untuk chat nomor ini 0812-7891-50016. Akhirnya Mr. Rudi pamit, terima kasih sudah hadir bersama kami. Kita ketemu lagi dari kesempatan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Citra Bangsa School, Nurturing Future Leader. Sampai jumpa, have a nice weekend, bye. Bye. Kasih. Moms and Dad dipersilakan untuk log out, disilakan yang mau keluar. Thank you for coming, thank you for joining us. Terima kasih banyak, sehat selalu semuanya.
Bye. Thank you, Miss, Mister. You're welcome, Mama. Selalu happy weekend. Mister. You're welcome. Udah Firma, thank you. Terima kasih sudah hadir. Sambi, Mister. Jadi, terima kasih ya. Oke.